Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga setelah salat berjamaah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk duduk di majlis ilmu. Pada kesempatan subuh hari ini saya akan membahas sedikit tentang fikih puasa. Tapi kayaknya nggak dibahas dari mulai awal ya. Karena kalau dari mulai awal, dari mulai pengertiannya, rukunnya, syaratnya, kita nggak dapat esensi dari apa yang kita hadapi pada saat sekarang. Jadi kita langsung pada pembahasannya, istilahnya nanya-nanya sekitar puasa. Kalau disingkat jadi nastar. Nanya seputar Ramadan lah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan ini terbuka luas. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat asyayatin wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat asyayatin. Pintu-pintu surga itu terbuka luas. Apa maknanya? Kata para ulama, artinya kesempatan kita berbuat amal baik ini sangat banyak. Dari mulai kita qiyamul lail atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawih qoma. Makanya bahasanya qoma yaqumu qiyaman. Kalau malam Ramadannya itu dipakai nongkrong, berarti bukan koma namanya, jalasa, jurusan. Dia tidak menghidupkan malam Ramadan, tapi mendudukkan malam Ramadan. Kurang menghormati keutamaan bulan Ramadan. Kemudian mansoma, nah, tadi koma ganti jadi huruf shad, soma. Mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya setelah koma diikuti dengan soma. Satu paket tuh. Puasa sama qiyamul lail satu paket bahasa dalam bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dilanjutin lagi paketnya. Nah, ini paket yang ketiga, ini lebih eksklusif lagi. Man qama lailatal qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya nanti malam-malam Lailatul Qadar Bapak bisa menghidupkan malam itu i'tikaf ya mulai. Kemudian mungkin ada di sini biasanya ada Ustaz yang mulai jamaah ya, ada. Belum pernah ya. Kalau di Muhajirin 10 malam terakhir kita ngadain plus ada tausiah. Dihidupkan lagi. Maka man qama lailatul qadar, barang siapa menghidupkan malam dengan ketika malam Lailatul Qadar dengan dia mendengarkan tausiah, ceramah, kemudian dengan qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian di akhir Ramadan ada zakatul fitr. Nah, fitr itu artinya berbuka. Jadi zakat untuk orang yang untuk berbuka. Buat siapa? Buat fakir miskin. Jadi diharapkan ketika waktu Idul Fitri, perayaan hari berbuka, nggak ada orang miskin puasa. Jadi makanannya buat orang miskin. Maka disebut dengan zakatul fitr. Tuhratan lis-shaimin, menjadi pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Maka terbuka luas. Maka sangat disayangkan kalau seandainya pintu-pintu surga terbuka luas di bulan Ramadan ini, masih ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini artinya kebangetan. Kata Rasulullah SAW, "Raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan, thumma insalakha falam yughfar lah." Bulan Ramadan masuk, diskonnya besar-besaran, diskon ampunan, diskon rahmat Allah Subhanahu wa taala, diskon dikeluarkan dari api neraka. Ternyata sama aja.
Buat dia Ramadan nggak Ramadan sama. Ya nongkrong, taraweh enggak, gitu. Baca Quran juga enggak menghormati bulan Ramadan, maka falam yughfar, enggak diampuni. Bahkan Ibnu Rajab, para ulama salaf katakan tuh Pak, ini bahaya nih. Katanya apa? Man lam yughfar fi Ramadan, barang siapa tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, falan yughfara fi ma siwa, enggak bakal diampuni di sisa-sisa bulan selain bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal udah segitu banyaknya ampunan dia kagak dapat gitu, apalagi di bulan yang lain. Makanya hati-hati. Pengaruh apa? Teman-temannya pada bisa puasa, teman-temannya bisa nambah baca Qur'annya yang tadinya setengah juz jadi 1 juz. Buat dia Ramadan nggak ngefek. Nambah puasa, nambah baca Quran juga enggak, apalagi puasa. Kadang-kadang puasa absen. Pagi-pagi udah persiapan kerja. Kerja berat. Kira-kira kalau orang kerja berat gimana? Nanti kita bahas. Ada permasalahannya kalau kerja berat bagaimana nih? Nah, ini pengaruh apa sehingga sampai kita enggak bisa beribadah di bulan Ramadan, padahal sudifat asyayatin. Pengaruh-pengaruhnya ya, di antara pengaruh yang paling berpengaruh sehingga malas nih hati buat puasa, buat baca Quran, buat nambah ilmu, duduk di majelis ilmu malas, yaitu al-ithm atau al-dzunub, dosa. Dikata dzunub itu jamaknya ya, plural. Aslinya dzanbun. Nah, tadi kita dengar Ustaz Sulaiman baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi, bukan wa junub ya, wa dzunub pakai huruf dzal. Kalau junub beda arti nanti. Janabah, junub janabah. Nah, ini gara-gara dosa. Kata Imam Al-Harisi Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, wa alam ya akhi, perhatikan, ketahuilah saudaraku, inna dzunuba tuthirul ghaflah. Yang namanya dzunub, dosa-dosa kecil-kecil kita tuh yang kita lakuin ini akan mempengaruhi hati menjadi lalai, ghaflah. Wal ghaflah, kalau udah lalai, ibu udah malas baca Quran, udah malas sholat sunnah, ini kan karena hati lalai. Wal ghaflatu tuthirul qaswah. Kalau udah malas, maka akan mempengaruhi hati jadi qaswah, jadi keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu orang-orang Yahudi hatinya jadi keras. Fahiya kal hijarah, itu seperti batu kerasnya. Fahiya kal hijarati au asyaddu minal qas. Bahkan lebih keras lagi. Di sini disebutkan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Bahkan ada air yang batu pun bisa pecah keluar air. Artinya apa? Batu itu masih bisa dipecahkan gitu. Tapi kalau hati yang keras, ini susah banget, lebih daripada batu. Makanya nggak ngefek. Ramadan datang biasa aja. Nah, alhamdulillah buktinya apa? Kalau hati kita itu mulai lembut, mudah mengikuti amal-amal kebaikan. Habis sholat subuh ada majelis ilmu, turun dia duduk di situ. Termasuk ciri-ciri sholat subuhnya diterima. Ciri-ciri sholatnya diterima itu diikuti lagi setelah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau dosa itu nularin keburukan lagi. Biasanya setelah dosa bikin dosa yang baru. Nah, maka atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan baik burukmu dengan perbuatan baik, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kembali kepada pembahasan kita pada kesempatan subuh hari ini. Apa makna siam? Apa sih puasa itu? Nah, kita bahas istilahnya, kemudian setelah itu kita langsung pindah ke nastar. Fahadha shaumu syar'i imsak, maaf. Jadi namanya saum secara syariat itu disebut dengan imsak. Di sini imsak jam berapa? 4:27. Ya.
Maka imsak itu kapan? Imsak itu ya ketika subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minum ya, ketika apa? Hatta yatabayyan, ketika jelas itu antara benang putih dengan benang hitam. Ketika apa? Fajar, subuh. Maka imsak itu menahan diri dari makan minum ketika subuh. Jadi kalau misalkan ada 10 menit sebelum waktu subuh, belum imsak namanya. Imsak itu ya ketika fajar. Imsakun wa imtina'un iradi, ya menahan diri dari kemauan, anit ta'ami wasyarab, dari makan dan minum, wa mubasyaratun nisa, dan dari berhubungan badan. Kenapa ada larangan berhubungan badan? Ya. Wa mubasyaratun nisa wa ma fi hukmiha, atau semacamnya. Jadi ini awal puasa itu, kita itu puasa apa? Awalnya ini kan pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lanjut di ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Siapa yang mau puasa awal-awal puasa, monggo. Kalau nggak mau puasa silakan, tapi fidyatun ta'amun miskin, ngasih fidyah. Nah, setelah itu berlanjut puasa. Turun lagi puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka ketika itu barang siapa dapat bulan Ramadan, dia wajib puasa. Falyasum. Perintahnya jelas, jadi wajib. Cuman wajibnya ini ketika mulai kita tidur malam. Ketika tidur malam udah mulai wajib. Jadi sekarang alhamdulillah maghrib itu selesai buka puasa, kita tidur, bangun lagi sahur masih boleh. Kalau dulu udah tidur berarti anggapannya udah puasa. Nah, sampai nanti kisahnya berlanjut di mana para sahabat nggak kuat, termasuk Umar bin Khattab, nunggu puasa, buka, ketiduran dikit, dia bangun, terus berhubungan suami istri. Kata istrinya, Aninta, apakah kamu sudah tidur? Belum, ya belum tidur. Ngakunya belum. Maka turun nanti ayat Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian, yaitu apa? Rafath. Rafath itu sebenarnya berkata kotor, tapi bahasa Quran halus, Pak. Berhubungan badan dengan istilah rafath. Nisaikum. Lailatas siyam. Jadi malam itu boleh berhubungan badan. Jadi batas berhubungan badan itu ketika mulai maghrib sampai sebelum subuh. Sampai subuh selesai, belum mandi junub bagaimana? Lanjut nanti pada kajian selanjutnya. Nah, kita masuk ke bab ashabul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur syar'i dia tidak berpuasa. Siapa aja yang mendapatkan uzur syar'i untuk meninggalkan puasa? Yang pertama al-musafir. Itu orang-orang yang sedang berpergian. Jarak berapa lama atau berapa jauh kita dianggap musafir? Kira-kira kalau madzhab Syafi'i 89 km. 89. Ada yang menghitung 79, sebagian seperti itu. Anggaplah dari sini kemana nih? 89. Puncak ya. Puncak ya. Wah, bapak-bapak mau buka puasa ke puncak dulu aja. Biar bisa buka di sono. Kira-kira gimana tuh, Pak? Ibu sama bapak, ada yang baru nikah. Kita baru nikah langsung masuk bulan Ramadan, kira-kira udahlah kita ke puncak aja biar dianggap musafir misalkan. Nah, musafir kan artinya dia boleh dong buka puasa, sekalian ke villa kita berdua. Ini gimana hukumnya? Maka disebut dengan tahayyul atau mencari hilah, mencari celah. Maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang berpuasa, wajib nanti mengqodoknya. Ini bahaya, hati-hati, cari-cari celah. Kalau di mazhab Syiah kayak gitu, Pak.
Ente kalau capek nggak pengen puasa, safar aja. Iya ya benar juga ya kan, safar kan boleh nggak puasa. Ah udahlah pergilah. Dihitungin lihat map, Google Map, masih 87, dikit 2 kilo lagi naik ke atas. 89 pas ya. Kalau madzhab Syafi'i 89 nggak boleh kurang. Pokoknya 89 kilo. Nah, baru kita buka di sana. Ketemu temen, ente nggak puasa, musafir. Nah, ini hati-hati, nyari-nyari celah. Walil insani min wara'i safar hajat wa aghrad diniyah wa dunyawiyah. Orang-orang tuh yang namanya safir ada tujuan apa? Tujuan dunia, ada tujuan akhirat, ada tujuan duniawiyah, ada diniyah. Ada yang mungkin nuntut ilmu, ada yang pergi mungkin mondok, ada yang jalan-jalan, ada yang nyambung silaturahim, ya, wa istima'iyah, ada yang ya kegiatan sosial lah. Fa huwa yusafiru li talabil ilm wa talabil rizq, ada yang nyari kerjaan, ya, dia wa talabil aman, ada yang mencari keselamatan, ada yang wa talabus syifa, mungkin pergi ke mana, ke Singapura berobat. Nah, ini talabus syifa. Wa talabus thawab bil hajj, ada yang berpergian karena umroh. Umroh bulan Ramadan ada sekarang, udah dibuka ya. Iya, umroh mahal bulan Ramadan. Nah gimana itu umroh bulan Ramadan? Di Saudi itu puasanya sebelum kita ya, Sabtu tuh. Terus bapak lebaran di sono, bapak ngikutnya di sini ya. Gimana ke sono? 20, berarti kalau kita 29, 28 ya, di sono udah 29 ya. Misalkan lo lebarannya tanggal 30 Ramadan, berarti kita nyampe sono kalau kita puasa kurang apa lebih? Kurang ya, jadi 28 misalkan. Ini gimana nih hukumnya nih? Puasa kita jadi 28, padahal harusnya satu lagi misalkan jadi 29. Kalau dia 29, kalau dia puasanya 29 hari, berarti kita 28. Kalau puasanya dia 30, berarti kita 29 masih masuk akal. Artinya masih bulan apa Islam itu antara 29 sampai 30. 31 nggak ada. Nah gimana kalau dibalik lagi? Kalau seandainya kita puasanya duluan, Sabtu, Saudi belakangan, kita harusnya udah 30 selesai, di sono belum, berarti kita 31. Ini lebih nih malah nih. Bagaimana Islam menghukuminya? Maka ini kita bahas dalam pendapatnya. Tergantung ikut isbat Saudi atau negara masing-masing. Kalau madhabnya wihdatul matla, artinya wihdatul matla itu satu hilal seluruh dunia harus sama. Ini madhab yang pertama. Maka beliau wajib seluruh penduduk dunia ikut satu ru'yah aja. Shaumukum yaumu tasumun. Berpuasalah kalian di hari di mana kalian semua berpuasa. Wa fitrukum, dan batalnya puasa, membatalkan puasa itu yauma tuftirun, ketika hari kalian semua membatalkan puasa, artinya tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Nah, ini gimana? Jadi kalau begitu satu aja. Ini susah. Tapi kalau ikhtilaful maqali, artinya pandangan para ulama bahwa yang namanya ru'yah hilal itu berbeda-beda, nah ini jadi lebih enteng. Artinya hilal di mana? Indonesia sama di Saudi berbeda, dan emang itu terjadi. Dari siapa? Hadisnya dari Quraib. Nah, Quraib ini termasuk, beliau katakan anna Ummul Fadil bintil Haris ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Jadi Ummu Fadil ini mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Akhirnya Quraib datang ke Syam. Di Syam, faqadimtu Syam faqadaitu hajataha, setelah memenuhi permintaan dari Ummu Fadil, wastuhilla ala Ramadan, alayya Ramadan, dan tampaklah kepadaku bulan Ramadan. Di mana? Di Damaskus, ya, di Syam ya, Syria Pak. Kemudian setelah itu thumma qadimtu Madinah fi akhir syahr,
Kemudian Quraib ini datang ke Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilal. Nah, kemudian bertemu dengan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini anaknya siapa, Pak? Anaknya Abbas ya, Abdullah ibnu Abbas. Jangan pusing-pusing. Bapaknya pasti Abbas, Abbas ibnul Muthalib. Itu paman Rasulullah, Abbas. Jadi Abbas itu sepupu Rasulullah, masih muda. Rasulullah meninggal antara kisaran 13 atau 15 tahun, 13. Nah, ini beliau meninggal. Tapi banyak mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Doanya Rasulullah, Allahumma alimhu at-ta'wil, ajarkan ta'wil, artinya tafsir kepada Ibnu Abbas. Dia nanya nih sama Ibnu Abbas, Quraib. Tsumma dzakara, saya ngelihatnya fakultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kita ngelihat hilal itu malam Jumat. Berarti Sabtu udah puasa. Anta ra'aitahu, kata Ibnu Abbas, ente ngelihat hari Jumat malam Sabtu? Fakultu na'am. Wa ra'u nas wa shamu wa shama Muawiyah. Kemudian Muawiyah ketika itu jadi gubernur di Syam, akhirnya mereka semua pada puasa malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Faqala lakinnaha ra'ayna lailatas sabt. Cuman ketika itu di Madinah kita ngelihatnya hari Sabtu. Kita ngelihat hari apa? Hari Sabtu. Ra'ayna lailatas fala nazalu nasum, maka dikatakan kami masih puasa hatta nukmila 30. Nah, sampai kita 30 hari. Kita lengkapi sampai 30. Fakultu alla taktafi bi ru'yati Muawiyah wasyami. Emang enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah yang di sana tuh di Syam? Artinya kita enggak perlu puasa lagi di situ? Enggak. Kita tetap puasa. Jadi Quraib tetap disuruh puasa, Pak. Di Madinah di mana? Damaskus dia sebelum di sini Jumat malam. Di Madinah itu Sabtu malam. Berarti kan hari Jumat orang-orang Damaskus udah puasa, orang Madinah baru puasanya ketika hari Sabtu. Apa yang dilakukan Quraib? Akhirnya Quraib tetap berpuasa. Ya. Kemudian setelah berpuasa, barulah hari keduanya, artinya 2 Syawal buat dia sholat Aid. Jadi kalau bapak-bapak ada dari luar negeri misalkan, ada yang pulang dari Jerman, beda nih, gitu. Nyampe sini, akhirnya harus nambah puasa lagi. Dari 29 menjadi 30. Cuman atau dari 29 menjadi 30 udah selesai tuh. Cuman belum Id di sini. Kita hari 30 belum Id. Setelah udah selesai 30, besoknya masih hari 30 di sini. Jadi Idnya kapan? Idnya itu boleh setelah 2 hari ketika yang ada di negara tempatan puasa. Jadi puasanya 2 Syawal buat dia. Boleh ya? Boleh. Ya, ini termasuk pembahasan ulama fikih. Jadi begitu, Pak. Kalau ada yang lebih 31 ya. Tapi gimana kalau jadinya 28? Kalau 28 berarti datang ke Indonesia, ini kan kurang nih. Dari Saudi dia kebalikan, datang ke Indonesia 28. Besoknya hari ke-29 itu buat dia hari ke-29, tapi buat di Indonesia baru hari ke-29. Itu 1 Syawal buat dia yang dari Saudi, 29 akhir buat kita. Nah, besok buat dia itu 2 Syawal, buat kita 1 Syawal. Ngikut mana dia kira-kira sholat Idnya? Wah, kalau besok 2 Syawal ya. Bukan Id namanya. Nah, artinya dia ngikut kita negara tempatan yang menurut dia 2 Syawal. Itu boleh. Atau kalau di sini kan ada 2 ya. Yang Muhammadiyah duluan. Nah, akhirnya jadi dah Masjid Muhammadiyah. Jadi boleh juga gitu. Tapi kalau dia ngerasa secara fikih tadi sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum, berbuka puasalah menurut ru'yah kalian yang ada di negara tempatan. Ya udah di situ. Tanggal 2 Syawal menurut dia buka puasa, Idul Fitri, dan yang buat negara tempatan 1 Syawal. Jadi begitu, Pak. Enggak ada masalah insyaallah. Ini musafir. Kemudian rukhsatul fitr fi siyam wa hiya thabitun bil Qur'an. Ini rukhsah bagi musafir.
Mana yang lebih utama, saum ketika safar atau berbuka? Ya. As-shaumu fis safar, nah, ini kata Aisyah, wa fis sahihaini, dalam dua kitab yang sahih, artinya Bukhari dan Muslim. An Aisyah anna Hamzah bin Umar, Hamzah bin Amrumah al-Aslami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Apakah saya ini puasa ketika safar? Wa kana katsirus siyam, dan orangnya ini Hamzah ini orang sering puasa. In syi'tum fasum, kalau ente mau puasa silakan puasa. Wa in syi'ta faftir, kalau ente mau buka puasa silakan buka puasa, enggak ada masalah. Wa fi riwayatil Muslim annahu qala ya Rasulullah ajidu minni quwwah 'ala shaum. Saya ini kuat walaupun saya berpuasa. Maka pilihan, tapi ulama terbagi menjadi dua. Kalau kata Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan jumhur ulama katakan puasa itu lebih utama. Cuman masalahnya sekarang beda safarnya. Kan ada tuh yang bilang safar zaman dulu pakai apa? Pakai onta. Perjalanannya 2 hari itu baru tembus kira-kira 89 kilo. Dari mana? Dari Mekah ke Asfan itu 89. Hampir sekitar segitulah. Saya lihat di Google Map itu Asfan itu sekitar, karena dia jalannya ngikutin jalur tol, sekitar 100 kilo. Itu 2 hari perjalanan, Pak. 3 hari menurut menurut Abu Hanifah. Nah, ini gimana nih? Kalau sekarang kita pergi ke Surabaya, naik pesawat berapa jam? Ke bandara anggaplah sejam lah, sejam. 1,5 jam nyampe Surabaya, 2,5 jam. Ke rumah mungkin di kampungnya dari Surabaya setengah jam. Kira-kira cuma 3 jam. Masa iya saya buka puasa katanya? Bagaimana hukumnya? Nah, maka dalam kitab ini, kitab Usia, karya ulama Al-Azhar, beliau Yusuf Qaradawi, sekarang tinggalnya di Qatar. Beliau katakan nasnya begitu, rukhsahnya begitu, tetap tidak ada perbedaan. Artinya yang dilihat itu jarak tempuhnya, bukan waktu sedikit atau banyaknya, tapi yang dilihat jarak tempuhnya. Selagi dia melewati 89 km menurut mazhab Syafi'i, maka tetap boleh berbuka. Cuman menurut mazhab Syafi'i, kalau dia kuat silahkan puasanya dilanjutkan. Mulainya kapan? Kalau perginya siang boleh nggak? Kan katanya perginya harus malam, diniatin untuk puasa juga. Kalau perginya nanti setelah jam 12 baru berangkat kapal pesawatnya, apakah kita boleh buka puasa? Bukankah syaratnya harus menemui malam dulu? Sebelum subuh tuh udah mulai perjalanan. Kira-kira sekarang ada nggak bus sebelum subuh baru jalan? Ada ya? Biasanya ada ya? Ada. Kalau begitu ambil yang itu aja. Kalau menurut mazhab atau pandangan yang mengatakan harus sebelum fajar baru dia boleh buka puasa. Tapi sebagian ulama membolehkan walaupun terbit fajar itu setelah siang dia berangkat masih boleh diambil. Nah, ini para sahabat pun melakukan demikian. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada tabi'in bahwa yang namanya safar itu boleh, silakan. Mau yang puasa lanjut, silakan puasa. Kalaupun yang enggak puasa, ya tidak mencela orang yang berpuasa. Kecuali orang yang berpuasa nyulitin atau bikin susah orang yang puasa. Perginya rombongan bareng. Ada yang harus dikerjain misalkan. Nah, dia puasa sendirian. Para ulama katakan dia harus batalin tuh puasanya, bikin repot orang. Ya, karena begitu. Ada perjalanan sahabat dengan Rasulullah. Sebagian puasa, akhirnya lemes. Orang-orang yang nggak berpuasa, para sahabat yang nggak berpuasa, mereka mengairi ontaknya, bikin tenda. Yang puasa gimana? Yang puasa lemes, nggak ngebantuin. Kata Rasulullah apa? Pada hari ini yang nggak berpuasa pahalanya lebih banyak. Artinya apa? Karena membantu orang yang berpuasa dan orang-orang lainnya.
Jadi kalau kita perginya rombongan nih Pak, ada safar, kemudian jauh memang ke Sumatera lah, ya. Terus ada perbekalan yang harus disiapin, atau biasanya ibu-ibu nyiapin, berhenti di mana siapin ini. Dia enggak gitu, karena lemes apa. Justru yang enggak puasa pahalanya lebih banyak. Nyiapin buat orang yang enggak berpuasa. Ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Jadi tetap dibatalkan enggak masalah. As-safar bil wasail al-asriyah la yasqutu rukhsah syar'iyyah. Perjalanan dengan transportasi modern itu tidak menggugurkan rukhsah syar'i. Ini dikatakan wasafar bil qitarat, safar dengan kereta, atau wasufun, atau dengan safinah, kapal laut, atau irat, dengan safar dengan kapal terbang, pesawat terbang, ya. La yasqutu rukhsah, ini tidak menghilangkan rukhsah syar'i. Tetap fahiya shadaqatun, ini termasuk sedekah dari Allah. Nah, jadi harus ibu ambil sedekahnya Allah. Kemudian ini safar dengan transportasi. Kemudian mas'alatu safar wa mata yubtirul al-musafir. Kapan kita boleh buka puasa ketika kita menjadi musafir? Ikhtilafal fuqaha, maka para ulama ini berbeda pendapat kadarnya berbuka berpuasa. Apakah kita harus buka puasa itu setelah melewati kampung kita atau pagi-pagi? Ya, jadi namanya safar itu kapan dihitung safar? Boleh qashar salat itu kapan? Ketika kita pergi 89 km tapi sudah melewati batas kampung Konja. Nah, Bapak nyampe bandara nih, baru boleh qashar. Artinya udah melewati kampung. Begitu juga dengan puasa. Kapan boleh berbuka? Menurut sebagian para ulama sudah melewati batas kampung. Jangan baru keluar dari rumah, saya mau safar nih. Mana ke Sumatera? Mau pergi ke bandara. Pagi-pagi udah nyari nasi uduk. Bapaknya disiapin kopi. Tetangga ngeliat, Pak, ngopi Pak, mau safar. Enak banget nih. Pagi-pagi ngopi, ngeteh, makan nasi uduk bareng keluarga semua siapin. Kita mau safar kita. Bagaimana? Apakah boleh yang begitu? Ya, ulama beda pendapat. Emang kata para ulama, mikdarnya, batasnya, mikdaru safar ladzi yujibu rukhsah lil musafir, ada wa mata yutir min mujawazati umranil balad, ketika melewati kampung halaman. Artinya kampung Koja udah lewat, ya dianggap sudah nyampe bandara, di sana baru boleh makan lah, silakan. Kalau memang butuh atau ngerasa kayaknya kalau kita pergi naik kapal ke Priuk misalkan, atau naik bis malam nggak kuat kita puasa, udah buka. Nah, ini. Tapi makannya di terminal, itu bukan di rumah. Menurut para ulama yang pertama, wahal yutiru in kana qad nawa siyam wa safara ba'dal fajar. Apakah batal boleh berbuka puasa itu setelah fajar diperbolehkan? Boleh nggak kita setelah fajar tadi subuh itu baru kita boleh berbuka, atau memang syaratnya harus ketika perjalanan malam sebelum fajar? Maka tadi sudah dijawab, boleh ya Pak ya. Kemudian wal masyhur fil fiqhil madzahib al-an masafatus safar, sekitar yang masyhur dalam madhab fikih sekarang itu jarak tempuh safar itu antara 80 sampai 89 km. Kalau sebagian nanti ada yang 79 80. Boleh, silakan pakai yang itu. Wa innahu la yutiru hatta yujawiz masakinal baldah. Tidak boleh dia berbuka puasa kecuali sudah melewati kampung halamannya dia. Tapi menurut Ibnu Qayyim silakan, boleh aja. Kenapa? Karena wa kana as-sahabah hina yansha'una as-safar. Jadi sebagian sahabat nih Pak, sebagian sahabat safar ya, kemudian mereka
Yuftiruna min ghairi i'tibari mujawazatil buyut. Buka puasa tanpa harus melewati kampung setempat. Sebagian melakukan seperti itu. Dijelaskan dari Abdullah bin Jabir, Raqibtu ma'a Abi Basrah Al-Ghifari. Jadi dia dikabarkan dari tabi'in ngikutin sahabat, pergi bersama sahabat namanya Abi Basrah Al-Ghifari, sahibu Rasulillah, fi safinah min Fustat fi Ramadan, dari Fustat di bulan Ramadan. Falam yujawiz al-buyut hatta da'a bis-sufrah. Belum melewati rumahnya, dari batas kapal masih kelihatan itu rumah, udah minta dibawain sufroh. Tahu sufroh ya, Ben? Tahu kan ya? Sufroh digelar, makannya bareng. Lah, kata sahabat, kata tabi'in ini, kita kan masih kelihatan rumah tuh katanya. Nah, qala iqtarib, di sini dekat, kata sahabat. Kemudian alasda tara al-buyut, bukannya ente masih ngeliat rumah-rumah kita tuh di situ. Qala Abu Basrah, kemudian kata sahabat apa? Atarghibu an sunnati Rasulillah, ente benci sunnahnya Rasulullah. Artinya apa? Sahabat gue yang tahu, gue hidup bareng Rasulullah, safar, masih ngelihat rumah pun boleh makan. Jadi pendapat yang kedua ini mas boleh nongkrong, misalkan bapak ada warteg yang buka nggak ya? Akhirnya cari keliling pagi, ketemu jam 10 di depan situ jalan K situ ada warteg, ngumpet dan makan di situ. Masih kelihatan rumah kita, masih dekat sini kampung kita juga. Karena kita mau safar, berarti ngikut mazhab sahabat Abu Basrah. Nah, jadi boleh Pak, silakan. Tapi ya kira-kira enakan mana? Makan di kampung sendiri apa di tempat orang? Rasa-rasanya kok kayaknya orang-orang pada puasa kita udah makan di warteg gitu. Nah, ini pendapat sebagian sahabat. Kemudian ini masih masalah safar. Wa idza safara fi athna'i yaum, kalau seandainya tadi safarnya siang-siang hari, bukan di malam hari, fahal yajuzu lahul futur, boleh nggak buka puasa? Ini tadi kami sebutkan ada dua, annahu yajuzu dzalik, ada yang membolehkan, dan termasuk Yusuf Qaradawi mengambil madhab yang membolehkan ketika safarnya siang hari dia buka. Siapa yang boleh safar, yang boleh futur ketika safar? Kalau menurut madhab Syafi'i itu ketika dia safar dia kuat, afdolnya tetap puasa. Nah, tapi kalau kata Umar bin Abdul Aziz, pilihan, boleh buka, boleh lanjut puasa, tergantung keadaan kondisi kita. Kayaknya cuma naik pesawat doang mah, nggak perlu buka dah. Kemarin saya dari Probolinggo berapa tuh? 16 jam saya. Dari mulai nunggu bis jam 12 lah, dapat jam 3. Nyampe sini subuh. Nanggung ya, dari jam 3 masa saya mau buka ya. Artinya kalau kayaknya kuat lah, cuman duduk di bis doang, nyampe maghrib pun 3 jam lagi gitu, saya lanjutin puasanya. Boleh-boleh aja, pilihan. Tapi kalau bapak dari pagi udah kerja lemes, kira-kira kalau harus puasa juga perjalanan jauh, pegel-pegel nih, atau bisnya dari pagi gitu, boleh, silakan diambil rukhsahnya, nggak ada masalah. Terus ini perginya jam 8, bukan sebelum subuh, nggak ada masalah. Boleh ngambil pendapat yang pertama, tidak disyaratkan harus sebelum subuh, sebelum fajar perjalanannya. Ya. Bagaimana wa yubtiru min man 'adatuhu safar idza kana lahu baladin ya'wi ilaihi katajir al-jallab. Nah, ini permasalahan supir, Pak. Di sini ada yang profesinya supir ya? Kalau nggak ada ya, supir bis malam. Supir bis bukan hanya bis malam ya, yang kerjaannya dari sini, dari Sumatera ke Jawa, yang Lorena gitu ya. Itu gimana tuh? Dia terhitungnya musafir terus apa enggak? Sepanjang 30 hari Ramadan dia terus transportasi ya. Ini gimana? Apakah dia dapat rukhsah atau enggak kira-kira, Pak? Ya.
katajir al-jallab, atau seperti pebisnis yang kerjaannya mentransportasikan makanan, bawa makanan, ya, bawa sayur-sayuran, tapi jaraknya antar daerah jauh. Alladzi yajlibu ta'am, dia mentransportasikan makanan, wa ghairuhu minal, ya, kal mekanik atau ya dawab, supir, wa ghairuhum. Maka kemudian kal barid, ini contohnya tukang pos antar daerah kayaknya. Yusafir fil masalihil muslimin, untuk kepentingan orang-orang muslim, maka dia boleh membatalkan puasanya, ganti nanti di hari-hari yang lain. Fa'idatum min ayyamin ukhor, ganti di hari-hari yang lain. Ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya fa amma man kana ma'ahu fis safinah imra'atahu, ada yang emang orang yang tinggalnya di kapal bareng istri, bareng anak, nggak punya tempat tinggal. Ini syaratnya punya tempat tinggal ya, bukan tempat tinggalnya di bis atau di kapal laut, emang tinggalnya di situ. Kalau tinggalnya di situ, dia mau pergi kemana-mana aja, tetap wajib puasa, tidak dianggap safar dia, karena memang tinggalnya di kapal, bareng-bareng anak-anaknya di situ, kebutuhannya nanti keluar kapal. Nah, ini jadi boleh berbuka puasa. Yang supir, kemudian untuk pekerja berat bagaimana? Kuli bangunan atau kuli pabrik, maka boleh kalau seandainya memberatkan itu boleh berbuka, cuman syaratnya dia harus niat puasa ketika malam hari. Jadi tetap tuh Pak, mentang-mentang mau nguli pagi-pagi udah ngopi. Nah, ini harus diniatin dulu sampai batas mana dia nggak kuat. Hari ini mulai kerja, jangan langsung ngopi sama nguduk. Nanti kira-kira aduh jam 9, jam 10 udah mulai nih berat kayaknya nih. Nah, baru dia buka. Malamnya dia harus tetap niat puasa untuk menghormati bulan Ramadan. Bapak bikin rumah ketika Ramadan, harusnya kalau mau bikin rumah jangan hindarin bulan Ramadan. Tapi karena emang ada rezekinya di bulan sebelum Ramadan, sampai Ramadan masih jalan tuh, nggak enak mau berhentiin ya kan. Kuli juga butuh, dia tukang mau mudik, nanggung dah 10 hari dah di bulan Ramadan, akhirnya kerjain. Jangan pagi-pagi udah disuguhin kopinya, tehnya, uduknya udah siapin. Nanti kalau bisa ini dikasih pengertian, Bapak semua niatnya nanti ya ketika malam udah niat puasa. Bilang ke kita kalau udah mulai kagak kuat, nanti kita siapin makanannya. Nah, itu baru. Jangan pagi-pagi jam 7 udah disiapin. Gitu. Fa amma man kana ma'ahu ayyuhuma afdal musafir. Ini pertanyaan yang tadi. Kemudian kita lanjutkan ke bab ini masalah musafir. Kita pindah langsung lompat ke marad, orang-orang yang sakit ya, 65. Ini 547 atau kita buka sesi pertanyaan Ustaz atau Bang Suada. Ini ada 1/4 jam. Mungkin kalau kita beri kesempatan dulu ya untuk pertanyaan atau diskusi, kalau nggak ada baru dilanjutkan. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan kajian hari ini kita telah selesaikan materi nastar, nanya-nanya seputar Ramadan tentang puasa. Ini baru sampai di ini aja, sampai di musafir. Ada pembahasannya al-marad wasiyam, man akala aw syariba nasiyan. Ada pembahasan orang-orang yang sakit, siapa aja yang dianggap boleh berbuka, kemudian makan dan minum bagi yang lupa, hukum berhubungan badan lupa, suami istri tapi lupa ya. Kalau itu bulan Ramadan bagaimana hukumnya? Kemudian man ghalabahul juwal atas, orang-orang yang aus banget, udah aus lapar, bagaimana hukumnya, boleh nggak buka? Kemudian hukum bagi wanita yang hamil, kemudian cara qadha Ramadan, man mata wa alaihi syiyam, kemudian bagi orang-orang yang meninggal dunia orang tuanya tapi punya kewajiban puasa, apakah kita bayarin puasanya atau bagaimana?
Ini sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkisar ketika bulan Ramadan dan disebutkan dalam kitab Fiqhus Syiyam atau Kitabus Syiyam oleh Yusuf Al-Qaradawi. Silahkan kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Ibu-ibu nanya, boleh nggak Ustaz nyobain makanan ketika puasa? Ya, kan kerjaannya dapur, nyicipin, ya tazawwaq, nyicipinnya segelas, boleh nggak? Icip-icip. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai jamaah untuk menjawab dan menjawab. Yang saya mau tanyakan pertama ini Ustaz, batas mulainya waktu puasa, apakah waktu imsak atau waktu subuh? Karena kebanyakan orang atau saya sendiri pun dari kecil kalau udah imsak kan imsak ngomongin ya, udah imsak, kalau boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Secara sekarang kita tahu mungkin dari media-media sosial yang sudah banyak ajaran-ajaran melalui medsos yang kadang orang bingung nih, mulainya waktu imsak yang dulu di masjid atau waktu subuh. Yang kedua terkait masalah musafir atau perjalanan ya Ustaz ya. Kebetulan di tempat kami itu setiap tahunnya ada mengadakan mudik bareng. Kebetulan kita di BUMN, jadi kita perusahaan kami itu mengadakan mudik bareng. Lalu Ustaz bilang bahwa kalau mudik bareng itu berbeda Ustaz ya. Kita biasa sebagai panitia justru malah menyiapkan snack, minum, obat-obatan buat para peserta mudik. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan batas waktu imsak? Tadi sudah disebutkan secara syar'i ya, dikembalikan kepada pengertian puasa itu sendiri. Apa itu puasa? Al-imsaku wal imtina'u an iradati fit ta'am wa syarab. Kemudian wa mubasyaratin nisa minal fajr, artinya min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Menahan diri, imsak. Kemudian mencegah diri untuk makan dan minum atau berhubungan badan ya, di bulan Ramadan dari mulai min tulu'il fajr. Jadi imsaknya kapan? Al-imsaku disebutkan di akhir pengertian dari istilah secara syariat min tulu'il fajr. Di mana kata-kata kalimat tulu'ul fajr itu atau terbitnya matahari itu ulama dapetin dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 187. 187 dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini kalimat minal fajr ini enggak langsung turun, Pak. Jadi sahabat ketika itu bingung, dicocokin tuh antara makan dan minumlah kamu hatta yatabayyan sampai jelas ya, benang putih ya, hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Antara perbedaan benang putih dan benang hitam. Dicocokin kapan ini maksudnya? Sahabat beneran itu ambil terjemahan dari benang hitam dan benang putih. Maka turun kalimat minal fajr dari waktu subuh. Jadi imsak itu ketika waktu subuh. Bagaimana kalau seandainya waktu subuh kita sudah masuk mulut masih makan ngunyah gitu, nanggung apa harus di seruput lagi airnya, kopinya atau minumnya, atau memang harus berhenti karena memang setelah fajar. Nah, bagi kita ketika menentukan fajar itu Bapak ngelihat fajar sodik atau ngikutin jam? Nggak ada kan ngikutin jam. Orang-orang yang dia tahu artinya ini kayaknya kecepatan nih muadzin, nanggung lah dikit lagi. Nah, itu yang diperbolehkan para ulama ketika ada sahabat ya, lanjut untuk
tidak meninggalkan makannya sampai selesai adzan. Ya, ini adzannya adzan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adzannya sebelum subuh. Adzannya Ibnu Ummi Maktum itu ketika fajar shadiq, ada dua. Jadi nanti digabungkan hadis yang membolehkan makan ketika sudah masuk adzan. Padahal yang dimaksudlah adzannya adzan Bilal. Adzan Bilal itu sebelum, kalau Bapak umroh itu 2 kali adzan. Suka dengar nggak ya? Udah datang kita ke masjid, nungguin, kok nggak komat-komat ini, kapan komatnya ini? Sejam kemudian. Saya pernah kecelek juga itu, tungguin aja. Kok orang-orang belum komat ya? Ternyata adzan pertama. Nah, adzan pertama adalah adzan yang dia yuhallilut ta'am wa yuharrimu as-shalah, tuharrimus shalah. Jadi diperbolehkan makan tapi diharamkan untuk sholat, artinya sholat fajar, sholat subuh. Nah, itulah perbedaannya, harus dibedakan. Hadis ini ada timbul di medsos, mungkin lanjut aja makannya, silakan, masih bisa dilanjutin. Para ulama-ulama mazhab mengatakan harus berhenti ketika itu. Nanggung tapi kesedak di sini. Kok nggak dilanjutin, nggak diminum tuh gimana gitu ya? Memang batasnya ketika subuh. Kecuali tadi Bapak bisa ngelihat tanda-tandanya. Pas ngelihat keluar kebenaran di lantai 2. Ini masih fajar kadzib ini. Tahu fajar kadzib ya? Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Jadi bentuk cahaya putihnya itu di ufuk itu belum merata. Bentuknya seperti apa? Buntut serigala ke atas dia. Putihnya masih nyebar ke atas, bukan menyebar ke seluruh ufuk. Bapak ngelihat, oh iya ini mah belum, ini kayaknya minum nggak apa-apa tuh. Tapi kalau memang ajannya sesuai dengan waktunya dan kita memang ngelihat ajan itu tepat, kita akan ngelihat ini memang fajar shadiq, udah berhenti, nggak boleh lanjut makan. Ya. Ini subuh tadi, imsak itu berarti ketika subuh itu sendiri. Kemudian untuk panitia perpulangan atau pulang kampung bersama, disiapin misalkan snacknya, ya emang boleh, silakan mempersiapkan itu. Tadi para sahabat mempersiapkan apa, ada yang bikin tendanya, kemudian ia mempersiapkan air minum buat sahabat-sahabat yang lain. Ini diperbolehkan. Bahkan ketika itu dikatakan yang lainnya pada lemes semua, yang puasa kan ada, kalau biasanya safar tuh Rasulullah sebagian puasa sebagian enggak. Walaupun memang banyaknya Rasulullah, dari sekian riwayat hadis itu banyakkan puasanya Rasulullah dibandingin bukanya. Tapi pun Rasulullah buka ketika merasa keadaan fisiknya lemah. Jadi memang itulah pilihannya tadi. Dan kalau misalkan tadi panitia sudah menyiapkan, gimana yang ngikut bareng panitia atau yang pulang kampung rasa kuat gitu, enggak lah, saya mau lanjut aja. Diambil 2 hal. Seandainya dia kodok di luar bulan Ramadan sulit, maka hendaknya dia puasa. Contoh misalnya di luar bulan Ramadan dia tadi tuh, mohon maaf, pekerja keras, pabrikan. Aduh, saya berat kalau di bulan Ramadan, saya enak puasanya. Soalnya rame-rame bareng-bareng gitu kan ya. Nah, yang namanya bareng-bareng kan jadi terasa kebantu puasa. Tapi kalau misalkan saya bekerja berat di luar bulan Ramadan, saya nggak kuat, akhirnya dia tetap puasa. Ini artinya pilihan. Kalau yang begitu silakan, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Tapi kalau kerjanya ringan di luar bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan dia libur gitu, ya udah buka puasa nanti diganti ketika di luar bulan Ramadan. Jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Iya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dari ibu-ibu yang pertama sedang berpuasa, sedang gak enak badan, terus nyiumin minyak angin. Iya. Itu hukumnya gimana? Yang kedua, alhamdulillah Ustaz, di kita nih setiap sebelum subuh tuh diumumkan imsak tuh tujuannya mengajak untuk menyempurnakan
sahurnya gitu. Jadi untuk mengingatkan jamaah aja, suruh mempersiapkan atau menyempurnakan puasa sahurnya sampai subuh. Jadi imsaknya kita tuh umumannya hanya mengingatkan saja. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, kita ikut mana untuk waktu? Misalkan azan subuh atau azan, nah kita ikut mana? Sementara kalau azan di masjid itu waktunya buatan orang, jadi bisa error. Di TV barangkali bisnis azannya karena ada iklan-iklan baru azan. Nah, ini kita ikut mana misal nih? Kalau di masjid kadang imam muadzinnya belum datang, udah bunyi, tapi muadzinnya belum datang, akhirnya belum azan juga. Atau maghribnya belum bunyi, udah bunyi tapi muadzinnya belum datang. Kita ikut waktu imam biar artinya biar kita jelas. Terima kasih. Bagaimana hukumnya ketika puasa nyium minyak angin, kemudian atau mungkin ada obat tetes mata atau yang inhaler ya, yang buat pilek gitu. Maka para ulama katakan yang dimaksud menahan diri dari makan dan minum itu lewat jalurnya jauf, atau melewat rongkongan dan bentuknya makan atau minum. Selain daripada itu tidak masalah. Dia mau disuntik siang hari, ini ada pembahasannya al-haqn itu suntiknya. Kalau tadi kan masalahnya tidak ada yang dimasukkan dan cuma menghirup aromanya. Nah, maka tidak masalah, tidak membatalkan. Bahkan para ulama itu mengatakan bagaimana kalau seandainya vaksin tadi atau al-haqn, dia disuntik, diinjeksi, diinfus. Ketika litaqwiyah untuk menguatkan atau vitaminia buat dia minum dikasih vitamin, kemudian buat menghilangkan demam, nurunin demam, itu masih sepakat ulama boleh semua. Cuman yang takdiyah itu bentuknya seperti makan, infus kan pengganti makanan. Tapi di sini ulama berbeda pendapat karena infus itu nggak masuk ke lambung, nggak masuk ke lambung. Ada yang di sini dari kedokteran emang masuk ke lambung, enggak. Ya, jadi sebagian mengatakan bahwa infus yang berbentuknya takdiyah, bahkan pendapatnya Yusuf Qaradawi sendiri, ini tidak membatalkan puasa karena hanya sekedar menyegarkan. Kalau menyegarkan saja, ini Ibnu Umar itu juga melakukan itu, menyegarkan diri ya. Para sahabat itu ada bukan batap dari batu besar, isinya diisi air dingin, nyemplung di situ. Ketika lisyiddatil har, panas, musim panas, ibu kepanasan ya, dari pasar panas. Saking lupanya itu bak di kamar mandi dicemplungin. Wah, ngadem gitu ya. Boleh nggak itu? Ini boleh. Ada sahabat begitu. Itu boleh aja. Nah, yang begitu aja boleh untuk menyegarkan diri, apalagi cuman sekedar menyegarkan diri melalui infus, sama-sama seger. Jadi ada dua tuh pendapatnya, antara yang tadi melarang kalau yang infusnya model atau vaksin itu nggak ada masalah, tapi ulama berbeda pendapat yang takdiyah, yang bentuknya menjadi pengganti makan gitu. Untuk berhati-hati ya, kalau misalkan sakit sudah sampai diinfus, itu dalam kategori boleh buka sebenarnya, buka aja. Artinya kan kalau udah sakit, lemes ya harus diinfus, artinya dia boleh buka, nggak usah pusing-pusing. Ini buka puasa batal apa enggak ya? Ya udah buka aja, namanya juga sakit. Gitu. Dan yang tadi inhaler enggak ya? Cuman beda tadi, itu ngisep kena aromanya aja, artinya boleh berbuka. Artinya lanjut puasa boleh. Gimana kalau orang rokok dong? Ngisepnya sama boleh ngisep juga. Tadi dia nggak inhaler aja boleh, ya si rokok mah boleh juga berarti ya? Bukan begitu. Bambang. Sekarang kembalikan pada pengertian rokok.
Rokok itu dalam bahasa Arabnya namanya syurbud dukhon. Syurbu itu apa? Syurb, minum. Maka rokok itu dikategorikan sebagai minum asap, syurbud dukhon. Jadi kalau yang namanya rokok itu syurbud dukhon. Maka para ulama katakan termasuk syurb. Jadi bentuknya seperti tadi, harusnya menahan diri dari makan dan minum, tetap membatalkan. Lah kalau perokok pasifnya gimana? Samping temen ngerokok, kita keisep itu. Lebih parah lagi ya perokok pasifnya. Perokok pasif sama dia dihukumi tidak batal. Ya, jadi beda sama yang ngerokok. Cium bau asap makanan itu juga nggak masalah. Nah, kemudian asal asap-asapnya tadi jangan sampai dikumpulin jadi banyak, kemudian berembun lagi diminum, jangan. Nah itu. Kemudian pakai yang mana? Sebenarnya jam-jam yang ada sekarang itu bahkan hampir mungkin seluruh banyaknya di antara kita ini tidak bisa menentukan waktu sholat kecuali ngelihat jam. Kalau dulu melihat hilal ya udah pakai mata. Sekarang ya, ada yang pakai metode hisab sama ru'yah. Bagaimana kita mau menentukan maghrib lah, kita sendiri aja nggak tahu maghribnya gimana. Biar kata kita ngelihat matahari, kita juga nggak ngerti ini maghribnya mana gitu ya. Artinya sudah terbenamnya seperti apa. Maka boleh mengikuti jam yang sudah memang itu diatur. Kita lihat sama kalau lihat Muslim Pro tahu ya, Muslim Pro itu ada tulisannya Kemenak Koja atau Kemenak Jakarta Utara. Itu ketentuannya berarti dari Kemenak Jakarta Utara, tempatan sini Jakarta lah umumnya. Saya di Probolinggo, kalau kita nggak puter pencet otomatisnya itu ngikutnya Jakarta terus, maka lokasinya harus diganti tuh. Ganti jebret, ini ke Kemenak daerah situ Jawa Timur, jamnya berubah lagi, maka ikuti ke Kemenak. Itu sudah mengikuti pemerintah setempat, boleh. Ya, karena termasuk kita orang-orang awam nggak bisa menentukan waktu maghrib kapan, waktu subuh kapan, ya, itu lebih aman. Tapi kalau emang mampu untuk melihat itu silakan, jadi nggak masalah. Yang masalah kalau keliru, kita dari Bandung, ini masih Bandung nih si aplikasinya, nggak diotomatisin ke Jakarta. Pas udah ajan nih, Bandung lebih cepat lebih lama. Lebih cepat 15 menit ya, atau 10 menit berapa? Akhirnya udah buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kita buka 10 menit kemudian azan. Udah azan ini. Kira-kira gimana Pak? Azannya kita batal apa nggak dianggap batal? Nggak dianggap batal. Ulama berbeda, jumhur ulama batal, tapi nggak dosa. Diganti Pak. Jadi kalau jumhur ulama 4 mazhab ini batal. Tapi kata Hasan Al-Basri, kemudian Mujahid, ya, Hasan Al-Basri ini termasuk ulama tabi'in. Nama aslinya Hasan bin Yasar. Tinggalnya di rumah Hindun binti Suhail. Hindun binti Suhail siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Istri Rasulullah. Jadi Hasan bin Yasar ini, Hasan Basri, beliau katakan nggak batal karena pernah terjadi zamannya Umar mendung, akhirnya sahabat buka puasa, udah gelap. Ternyata ketika awan mendungnya hilang, masih terang. Kata sahabat, gimana nih? Kita kodok dong puasanya, harus dikodok nggak? Lanjutin aja. Jadi imsak. Setelah itu udah tahu nih Bapak, jangan lanjut makan. Menahan diri 10 menit tadi, udah minum kan? Ternyata salah tuh tadi si aplikasinya. Kita bawa ajan Bandung ke ajan Jakarta, ya jelas beda gitu. Maka hati-hati kalau punya aplikasi tadi Muslim Pro itu misalnya yang otomatis, setel otomatisnya ketika pindah ke tempat manapun dia akan ngikut ajan setempat gitu. Jangan sampai nggak dihidupin tuh. Nantinya kita pergi-pergi dari luar, bunyi ajan di sini, Bapak di perjalanan, alhamdulillah, lagi nyetir lagi kan, nggak tahu itu ajan masih di tol udah ajan. Ternyata ajannya ajan tempat kita tadi safar gitu. Nah, ini bahaya. Maka perlu juga tadi pengetahuan untuk membedakan antara waktu-waktu sholat.
Ya, wallahu a'lam. Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa bertanya tentang musafir tadi ya. Apakah ada batasan waktu-waktu untuk waktu rukhsah tadi untuk seorang musafir? Ada batasan? Saya kan musafir itu 3 hari ya, Ustaz? Iya. Ya, untuk puasa itu bagaimana, Ustaz? Kalau misalnya kan misalnya menginapnya 3 hari, apa selama 3 hari itu dia boleh untuk ambil rukhsah itu bagaimana? Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika seorang musafir itu sudah sampai tempat tujuan misalkan. Jadi ada nuzul ya, sudah turun dari transportasinya. Jadi kita kemana nih? Kalau pulang ke kampung itu artinya kita sudah mukim. Karena apa? Yang namanya mudik itu lebih dari 4 hari sebenarnya batasannya ya. Dan ulama-ulama Syafi'i membedakan antara 4 hari ketika hari pertama turun dan hari terakhir turun. Artinya gini, musafir zaman dulu itu ketika mereka datang satu tempat itu barang-barangnya banyak. Satu kafilah bawa onta nurunin. Hari pertama datang menurut mazhab Syafi'i tidak terhitung hari pertama. Jadi besoknya baru dianggap hari pertama. Total jadi 6 hari. Kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali 4 hari itu. Sampai 4 hari. Tapi hanya berlaku hukum di mana dia masih boleh mengqosor, artinya jamak qosor, boleh. Gitu ya, 2. Rasulullah ketika Fathu Mekah sholatnya 2 rakaat. Tapi orang tempatan harus tetap 4 rakaat. Artinya keringanan itu. Ketika sudah nuzul, hilang, artinya hilang dari masyakohnya. Masyakohnya kan ketika perjalanan itu. Perjalanan ya, bukan kalau kita sudah nuzul udah hilang tuh perjalanannya. Tapi masih dikategorikan musafir. Ya artinya dia berpuasa dia. Tidak ada lagi masyakohnya. Kenapa orang musafir itu berboleh puasa? Karena khasyatan, ditakutkan apa? Lil marad, takut sakit. Itu yang menjadi rukhsahnya orang musafir. Dia kenapa boleh ambil rukhsah berbuka? Kata para ulama, dikhawatirkan takut dia membebankan diri dan sakit. Kalau udah nyampe rumah di kampung 3 hari doang misalkan, dia tidur-tiduran nyantai, masih musafir nih. Ya enggak, jadi enggak diambil rukhsahnya lagi. Udah harus dia puasa di tempatan gitu. Apalagi pulang mudik ke kampung gitu. Tadi sampai mana? Pertanyaannya satu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak-bapak, saya minta waktu. Ya, karena pertanyaan ini itu adalah di keluarga saya sendiri. Masalah keluarga saya sakitnya sudah bertahun-tahun, berarti saya sudah jelas bahwa dia itu tidak mengerjakan sholat. Saya tahu bahwa dia itu tidak mengerjakan sholat dan puasa juga. Dan terus selanjutnya bagaimana? Apakah kita mengadakan fidyah apa bagaimana? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika wanita haid atau nifas, maka mereka tidak mengerjakan sholat dan tidak ada qadha. Tapi bagi orang-orang yang sakit, sakitnya bagaimanapun, walaupun tinggal mata cuman bisa berkedip, tetap tidak menghilangkan atau menggugurkan sholat. Sholat itu selagi dia memiliki akal, artinya masih sadar, wajib. Nah, kalau tadi puasa, ini bisa gugur karena sakit. Pemangka minkum maridon, dia ketika sakit, aw ala safarin, atau ketika dia safar, ya fa'iddatum min ayyamin ukhra. Pemangka minkum maridon aw ala safarin, fa'iddatum min ayyamin ukhra, diganti pada hari-hari yang lain. Tapi
kewajiban sholat ini tidak akan pernah hilang. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pada waktu-waktu yang ditentukan sudah ada kewajibannya sholat itu. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dan bagaimana caranya bagi orang-orang yang tadi sudah sakit? Nah, ini perlu fikih buat ahli warisnya, keluarganya, kerabat-kerabatnya. Kalau seandainya tadi dia nggak kuat untuk dia berwudu, maka ditayamumkan. Nah, ini udah nggak mungkin nih di wudu, pasti tambah sakit, maka tayamumin. Tayamumnya itu juga kalau mazhab Syafi'i ada syaratnya, pakai gubar, turab yang memiliki gubar, ada serpihannya tuh. Jadi bukan yang di tembok, apalagi temboknya ditehel, nggak bisa. Ada debunya, nggak bisa. Harus ada syarat gubarnya tadi. Maka ambillah debu yang suci, yang itu ketika ada ditayamumkan. Nanti diajarin, Pak, sholatnya ngedip aja nggak apa-apa. Bayangin ketika ngedip takbir ya, bayangin takbir. Kalau misalkan mau ruku ngedip aja, bayangin ketika ruku. Sholatnya nggak pernah gugur sampai keadaan dia cuman begitu doang. Ya, di tempat tidur aja, maka sholatnya tetap wajib. Nggak bisa dia dihilangkan atau diganti dengan ganti aja lah sama fidyah. Fidyah buat orang yang puasa. Man mata, barang siapa yang mati, meninggal dunia, wa alaihi siyam, dia punya kewajiban berpuasa, shoma anhu waliyuhu, maka puasalah orang yang menjadi walinya. Walinya, anaknya meninggal sakit. Tapi bagaimana sakit pun dibagi-bagi. Kalau sakitnya ketika Ramadan, kemudian meninggal juga ketika Ramadan, maka nggak perlu diganti. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nggak ada hari untuk menggantinya. Artinya kewajibannya itu batal. Tapi kalau Ramadan dia sakit sampai Syawal sebulan dia meninggal, setelah Syawal berarti fa'iddatum min ayyamin ukhornya udah dapat tuh, mengganti di hari-hari yang lain. Maka kewajibannya berubah kepada si wali atau ahli warisnya. Wajib atau enggak? Kalau pendapat para ulama, beliau katakan termasuk Yusuf Qaradawi, itu hanya kebaikannya aja. Jadi ada sahabat Ummi matat, kemudian ada utang Ramadan, bagaimana kata Rasulullah, hutang kepada Allah itu lebih berhak ditunaikan daripada manusia. Artinya itu lebih berhak ditunaikannya dengan cara apa? Boleh dengan saum. Ya, saum kalau misalkan dia kuat saum kan, tapi kalau enggak fidyah, gantiin fidyahnya. Fidyahnya berapa? Berarti 1 mud. 1 mud itu berapa? Sekitar 1/4 so. 1 mud itu 675 gram dari bahan makanan pokok. Pusing kayak gitu, ribet. Saya ikut fatwanya Imam Ahmad aja, kasih aja yang atau sebagian makanan setempat para ulama. Dikata-kataan gitu. Makanan biasa kita makan, adalah gampang-gampangnya kita kasih nasi padang lah 10.000 sehari nih dari mulai Ramadan. Tapi bayar fidyahnya kapan? Nggak boleh sebelum bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, fajarnya atau terbenamnya matahari, 1 hari 1 orang kasih 1 mud. Atau tadi nasi padangnya. Kira-kira yang miskin siapa? Ini nggak boleh buat orang yang kaya atau orang yang mampu. Harus orang yang fidyatun ta'amun miskin. Kasih orang miskin, apalagi fakir. Miskin, fakir berarti nggak mampu memenuhi kebutuhannya lebih daripada setengah kebutuhannya. Kebutuhannya anggaplah 2 juta, gajinya cuma 800.000 per bulan. Ini fakir. Kebutuhannya 2 juta, 3 juta, gajinya 2 juta, berarti miskin. Memenuhi setengah kebutuhannya. Kasih nih, wah ini kayaknya satpam kurang. Gaji berapa? 1,1 saya per bulan. Jadi saya nanya, ini berapa gajinya? 1,1. Oh, kebutuhannya sekian-sekian, berarti dia termasuk fakir nih. Nah, bapak kasih tuh sehari satu. Kalau Anas bin Malik, dia hidup sampai masa tuanya, dikumpulin 30 orang, 30 hari,
satu nampan, bikin berapa nampan buat 30 orang. Jadi makan rame-rame 30 orang buat fidyahnya sebulan. Itu boleh juga. Gitu. Yang tadi harus diingat lagi, sholatnya nggak bisa digantikan dengan yang lain-lain. Jadi harus diajarin anak-anaknya, diingetin, tetap sholat harus lanjut. Nah, jadi sholatnya nggak boleh ditinggal. Sholat lanjut, kemudian baru fidyahnya jalan. Di luar bulan puasa gimana? Fidyahnya boleh. Nah, kalau nanti belum mampu ada uangnya tiap hari ngasih fidyah, berarti di luar bulan puasa. Wallahu a'lam. Ya. Lagi Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bicara hukum puasa, Ya. ilmu yang saya dapat sampai saat ini adalah pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah haram. Untuk yang wajib, barangkali kita sama-sama tahu dan kita sedang melaksanakan, yaitu puasa Ramadan. Untuk yang sunnah ada beberapa, barangkali puasa Rajab, puasa Syawal, Senin Kamis atau Daud. Dan yang haram salah satunya adalah puasa di hari Asri. Pertanyaan saya adalah, puasa wajib selain bulan Ramadan ada nggak Ustaz? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada puasa yang wajib di selain bulan Ramadan? Ada Pak, puasa wajib selain bulan Ramadan? Apa? Iya. Puasa nazar. Jadi bagaimana tadi kalau seandainya wajib atau tidak orang tua kita yang sakit kemudian meninggal, maka kata Yusuf Qaradawi kedudukannya bukan wajib. Beliau katakan yang mengatakan wajib, sahabat tadi mengerjakan itu bentuknya birrun. Birrun itu sebuah kebaikan kepada orang tuanya yang meninggal, masih punya utang tapi belum sempat dibayar. Nah, itu birrun. Jadi tidak wajib untuk menggantikannya, tapi menggantikan dengan fidyah. Fidyahnya diambil dari mana? Dari tirkah. Tirkah itu apa? Warisannya. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi setelah wasiat kematian, kemudian audain ditunaikannya hutang. Hutang itu ditunaikan tadi. Hutangnya hutang apa? Hutang puasa. Siapa yang menunaikan? Ahli warisnya. Bapak punya warisan. Siapa ya yang menunaikan utang si mayit almarhum? Dari harta dia. Mimba diwasiatin au dain tadi. Dainnya apa? Hutang puasa. Ambil dari harta yang ditinggalkan dulu. Kata Yusuf Qaradawi, ambil pembagian warisnya sekian, bayarin utangnya, fidyahnya. Nggak ada, orang tua juga ngutang masalahnya, maka nggak ada kewajiban fidyahnya tadi. Sama puasain, tapi bentuknya sunnah, bukan wajib. Tapi sebagian menganggap wajib tuh. Man mata wa alaihi siyam, barang siapa dia meninggal kemudian dia ada puasa wajib, maka dia harus puasakan. Atau tadi bedanya ini wasiat. Wasiat kepada anaknya, saya punya utang, nazar. Cuman belum dijalanin. Sakit meninggal, maka kalau tadi ada wasiat, wajib si anak menggantinya tadi. Jadi puasanya menjadi dia menjadi wajib karena ada wasiat tadi. Kemudian apakah wasiat itu boleh selain harta? Enggak boleh. La wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau nanti bapak meninggal, ini rumah buat adik, ya kakak mah nggak usah lagi kan udah punya rumah, adik belum punya rumah, boleh nggak begini Pak? Nggak boleh. La wasiyata liwarithin, tidak boleh mewasiatkan sesuatu harta kepada ahli waris. Siapa yang berwasiat? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah yang berwasiat kepada anak-anak kalian. Jadi dalam surah apa itu An-Nisa ayat berapa? 11. Yang berwasiat lagi cuman Allah. Bapak nggak boleh wasiat.
Ada ayat 180 Al-Baqarah itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Diwajibkan kepada kamu ketika mendekati kematian, hadara ahadakumul maut in taraka khairan, kalau kamu meninggalkan khairan itu harta. Wa in taraka khairanil wasiyah, berwasiatlah kalian. Ini ayatnya mansukh. Artinya telah dihapuskan oleh Allah. Emang ada ayat yang dihapus? Ada. Al-Baqarah 106 itu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami ma nansakh, tidak kami hapus, aw nunsiha, atau kami lupakan Rasulullah dengan wahyu itu, na'ti bi khairin minha, tetapi kami akan datangkan ayat yang lebih baik lagi. Artinya apa? Tadi ayatnya 180 dihapus, wasiatnya diganti dengan ayat yang lebih baik. An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Jadi kalau nggak ada wasiat, puasanya nggak wajib buat kita, nggak ada wasiat, cuman bentuk kebaikan. Termasuk diantaranya adalah puasa nazar, puasa kafarat wajib. Kafarat apa? Berhubungan badan. Di mana? Bulan Ramadan. Berapa? 2 bulan. Bagaimana 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja kita bolong-bolong gitu ya. Maka kata ulama, ini alat tertib atau alal khiyar. Tartib itu pilihan sesuai dengan kafarat yang disebutkan oleh Rasulullah, atau pilihan. Sebagian mengatakan pilihan. Cari yang ada kata kalimat au itu atau. Nah, jadi dalam hadis sebagian kata, karena ada kalimat au, boleh langsung memberi makan 60 makan fakir miskin. Enak yang mana tuh Pak? Puasa 2 bulan atau yang ngasih? Kalau sebagian enggak, dicoba dulu. Coba. Kalau yang ngambil pendapat ulama yang ikhtiar, tartib Pak, itu puasa 2 bulan berturut-turut setelah enggak ada budak. Kan sekarang enggak ada budak. Paling banter budak adanya di Bandung atau di Banten ada budak gitu. Nah, baru budak gitu kan ya. Nah. Enggak ada budak sekarang. Nah, itu 2 bulan berturut-turut wajib puasa. Kalau seandainya tadi puasa kafaratnya nyampe hari ke-58 Bapak batal, gimana hukum fikihnya? Mulai dari awal. Yang sanggup siapa? Orang sebulan aja saya ada bolongnya Ustaz. Nah, itu boleh dia langsung ambil yang ke-60. Kemudian kafaratul dzihar. Kafaratul dzihar gimana? Apa itu dzihar? Dzihar itu tadi dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Mujadalah ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, bagi orang-orang yang dia mendihar istrinya. Dihar itu gini, ente itu udah kayak punggung ibu saya, mengharamkan dirinya. Ibunya kan haram, artinya mengharamkan istri buat dirinya tuh. Ini tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia narik ucapannya. Nah, ini bagaimana? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa, maka dia harus membebaskan budak sebelum berhubungan badan. Ayat selanjutnya, faman lam yastati', setelah itu faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Sama, dihar juga 2 bulan berturut-turut. Ustaz, bagaimana kalau saya manggil istri saya Ummi? Kan tadi menyamakan ibu dengan anak itu dengan istri kan haram hukumnya. Cuman saya manggil istri saya Ummi. Umi apa Umi? Kalau tambahin i ke bawahnya tuh ada Umi. Kalau itu ibu. Tapi kalau Ummi ibuku. Kitab, kalau ada kitabi jadi bukusu, kitabku, ya. Tapi kalau misalkan Umi berarti ibuku, berarti saya menyamakan istri saya kayak ibu saya dong. Ini hukumnya gimana nih? Ya, ini ada orang baru belajar bahasa Arab, akhirnya hukumnya haram nih, dihar nih. Udah berapa kali kita harus puasa itu 2 bulan berturut-turut manggil apa? Istri Umi. Hati-hati nih yang manggil Umi. Siapa di sini manggil Umi? Termasuk saya juga. Enggak, hukumnya bukan begitu. Dihar di sini dia pertama memanggil istri dengan sebutan ya, anti kadhri ummi,
ente seperti punggung ibuku, artinya ada niatan untuk mengharamkan dirinya berhubungan badan dengan istrinya. Nah, itu maknanya. Kalau manggil Ummi sekedar panggilan, mengajarkan anak juga untuk manggil istri Ummi, gak ada masalah. Jadi ada kafaratul dzihar, ada kafaratul qasam, sumpah. Ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan mengambil sumpah kepada kalian, ya, artinya tidak akan berdosa. Dalam surah Al-Baqarah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi kalian dikenai kafarat sumpah itu kalau niat bersumpah kemudian tidak dijalankan. Wallahi gua enggak bakal datang lagi ke rumah lu. Wallahi katanya. Datang pas lebaran. Assalamualaikum. Aduh. Gimana nih? Udah wallahi itu. Kafarat sumpah. Bagaimana kalau kafarat sumpah? Dia it'am asharati masakin, ngasih makan 10 orang miskin. 10 ribu, cari yang paket murah 10 ribu. Kalau 11 kan 110 ribu. 10 orang, ketemu ada satpam 1, ada yang jaga berapa? 4. Tadi apa kafarat sumpah. Ini orang kafarat sumpah, langsung dia pindah ke mana? Pindah ke puasa 3 hari berturut-turut lah. Enak aja, itu ala tertib. Kalau nggak bisa ngebebasin budak, kemudian nggak bisa ngasih 10 orang makan orang miskin, kemudian nggak bisa ngasih kiswah, ngasih pakaian ke 10 orang. Kiswah itu Pak, ngasih pakaian, jangan separoh, jangan bajunya doang, celananya nggak dikasih. Ntar gimana kalau nggak pakai celana? Itu sepaket. Makanya kalau mau gampang kasih gamis, sepaket udah tuh 10. Ini kalau kita ngasih, ini pakaiannya, celananya belum gitu. Harus pakai sama celana dikasih. Kolornya gimana? Kolornya gak usah beli sendiri itu. Itu suruh beli sendiri aja. Nah, baru setelah dia nggak mampu, nggak bisa ngebebasin budak, nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, nggak ngasih baju ke 10 orang, pakaian, barulah dia puasa 3 hari berturut-turut. Ini kafaratus qasam, sumpah. Ya. Kemudian puasa yang wajib lagi nanti ketika haji. Haji itu ada damnya, dam tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj. Ya. Berarti fasyamu thalathata ayyam. Dia puasa 3 hari di ketika haji. Dia dam tuh, Pak. Namanya haji dari Indonesia itu wajib dam. Kena dam tamattu ya. Haji umrohnya umroh tamattu, umroh dulu baru haji. Maka nanti kalau dia gua nggak punya duit bayarnya, berapa yang pernah haji? 400 real kalau nggak salah ya, apa 250 real satu kambing itu kan dibawa tuh nanti ke Mina, diliatin penyembelihannya. Ingat nggak Pak bayarnya berapa damnya? Ingat saya sekitar 400 real atau sekitar segitu. 250 real, 1 real kan 4.000, ya kan? 1 real 4.000, kalau 100 real 4 juta. 250 real itu yang ngumpulin, biasanya ada panitianya. Nah, nggak mampu, faman lam yajid fasyamu thalathata ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Puasanya 3 hari ketika haji, balik ke Indonesia, lanjutin puasa 7 hari. Dalam surah Al-Baqarah itu 200 berapa? Bukan. 196. Nanti dilihat lagi Al-Baqarah 196. Puasanya jadi wajib karena dia nggak bayar dam tamattu. 3 hari ketika puasa di bulan haji, ketika dia masih di sono. Haji itu Pak, yang udah haji, Pak Haji ya berarti ya. Berapa lama tuh? Haji itu berapa lama sih sebenarnya? Haji itu berapa lama? Arafah 9, 10, 11, 12. Kalau dia mau nafar tsani 13, 5 hari selesai haji. Tapi kan dapatnya sebulan ya. Berarti setelah haji ayamut tasyrik 3 hari itu 11, 12, 13 ada kesempatan untuk puasa 3 hari. Yang tadi dia nggak bayar
nggak bayar dam, uang udah habis. Udah nggak bisa, nggak ada duit lagi nih. Kebanyakan beli oleh-oleh. Jadi banyak oleh-olehnya banyak, damnya belum bayar dia. Aduh, udah nggak ada duit. Di ATM udah nggak ada. Akhirnya udahlah saya ngikutin yang Al-Baqarah 196, puasa 3 hari. Pulang jadi tambahin 7 hari lagi. 7 hari jadi 10. Ya. Jadi 10 hari. Itu termasuk diantaranya tadi kafarot yang menjadi wajib, kemudian juga tadi haji tamatu, ya haji tamatu wajib juga setelahnya ketika dia tidak mampu membayar. Ya, wallahu a'lam. Ya. Cukup Pak Haji atau? Ya. Alhamdulillah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan sekitar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bermanfaat dan bisa kita terapkan atau kita kabarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, atas segala kesalahan kata ataupun jawaban yang kurang tepat. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri kajian kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.